Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua. Langsung aja konferensi pers Ralf Rangnick terkait pertandingan antara Manchester United menghadapi Watford. Langsung aja gue ambil seperti biasa dari manunited.com ya. Ditanyakan atau ditanyakan dan juga dinyatakan oleh pers. Ketika kita bicara terakhir kali, kita menanyakan tentang Champions League final ya, final Champions League, dan ya pada saat itu Anda berharap kalau ini tidak akan terjadi, artinya peperangan antara Rusia dengan Ukraina. Tapi sekarang sudah terjadi. Bagaimana pendapat Anda tentang perpindahan dari final tersebut dan yaitu tadi situasi saat ini? Dijawab oleh Ralf Rangnick, saya pikir ya di situasi ini sangat-sangat desperate ya, sangat desperate, sangat sedih, sangat menyedihkan. Saya pikir semua orang akan berpikir yang sama tentang hal ini. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Ya kita punya ada peperangan di dalam Eropa, dan oleh karena itulah saya pikir keputusan yang dilakukan oleh UEFA ini sudah betul ya, artinya memindahkan final tersebut. Ditanyakan juga pertandingan di hari Rabu ini selesai dengan cukup baik bagi United. Saya tidak tahu apa pikiran Anda atau pendapat Anda tentang performa atau penampilan secara keseluruhan. Tapi dengan hasil Arsenal tadi malam menang ya, seberapa penting sih untuk menjaga momentum yang telah Anda bangun ya saat ini dan mengalahkan Watford untuk itu tadi tetap berada di persaingan 4 besar. Dijawab oleh Ralf Rangnick, ya ini sangat penting, tapi dalam hal ini kita harus tetap memenangkan semua pertandingan ya yang kita mainkan, dan juga termasuk pertandingan bukan hanya melawan Watford tapi juga pertandingan-pertandingan setelahnya. Kita harus tetap menjaga momentum, termasuk menang menghadapi Watford besok ya. Lalu setelahnya harus bersiap menghadapi pertandingan-pertandingan selanjutnya, menghadapi top teams ya, tim-tim yang cukup besar. Jadi ya saya sangat-sangat mengerti tentang hal tersebut dan kita harus menang pertandingan besok, artinya menghadapi Watford nanti ya. Ditanyakan juga, saya ingin mengetahui hubungan Anda dengan Roy Hodgson itu seperti apa. Apakah dia seseorang yang pernah Anda temui di beberapa tahun terakhir ya? Dijawab oleh Ralf Rangnick, ya kita pernah berjumpa beberapa kali di waktu yang lalu, kalau tidak salah 2 tahun sebelumnya ya, atau ya bahkan sebelum itu. Saya pikir kita belum pernah bertanding menghadapi satu yang lainnya, tapi yang saya ingat ya, dengan tim, tapi kita tahu satu dengan yang lain, artinya Roy Hodgson tahu lah ya, kenal lah. Dan saya sangat-sangat menantikan ini untuk berjabat tangan dengannya sebelum dan juga setelah pertandingan. Ditanyakan juga soal masalah, apa sih impact yang Anda pikirkan ya tentang itu tadi, keberadaan Roy Hodgson di Watford. Apa perbedaan yang Anda lihat di Watford ya dengan adanya Roy Hodgson ini dibandingkan dengan beberapa minggu sebelumnya? Ya dikatakan oleh Ralf Rangnick ya di 2 pertandingan awal ya, dia bermain dengan 4-4-2. Saya pikir dia pernah memainkan formasi ini di timnya dia sebelumnya. Lalu dia mengganti lagi ya kan formasi ini, dan sampai dengan saat ini dia bermain dengan 4-3-3 seperti ketika masih bersama dengan Claudio Ranieri. Tapi gaya bermain sepak bolanya saya pikir ya sama saja. Mereka punya 3 pemain yang sangat cepat ya dan juga sangat fisikal, dan selalu melihat untuk itu tadi ya, bagaimana cara melakukan transisi yang sangat cepat dan juga sangat direct. Ini adalah salah satu ancaman terbesar dan kita harus betul-betul waspada terhadap hal tersebut. Kita harus menghindari semua momen transisi dari mereka dan harus bisa stabil di pertahanan. Tapi di waktu yang sama kita juga harus bisa
membuat peluang ya sebanyak mungkin yang kita bisa lakukan atau kita bisa buat. Ini kurang lebih Ralf Rangnick mengatakan ya salah satu yang faktor terkuat dari Watford ini adalah bagaimana mereka melakukan transisi. Dan ini gue singgung di video preview ya kan, bagaimana Watford ini pastinya akan mengambil posisi bertahan, bahkan bertahan cukup dalam ya. Tapi jangan lupa, mereka juga bisa melakukan serangan dengan cepat dan itu tadi berbahaya. Aston Villa sudah menderitanya. Ditanyakan juga soal ya ini ada wartawan mengatakan ya maaf tapi saya harus bertanya tentang situasi di Ukraina ya. Tentu saja Anda pernah bekerja di Moskow ya, karena kan sebelumnya di Lokomotif Moskow kalau tidak salah ya. Ya bagaimana keadaan minggu ini dengan Anda ya? Apakah Anda get in touch atau ya, berhubungan dengan mantan rekan kerja Anda sebelumnya, dan bagaimana keadaan di sana? Dijawab, ya, saya pikir semua orang punya pendapat yang sama atau opini yang sama tentang apa yang sedang terjadi ya. Ini bencana kemanusiaan yang yaitu tadi banyak orang terlibat di dalamnya. Saat ini yang bisa saya katakan situasi di Rusia dan Moskow sangat aman. Tapi ini tidak merubah apapun ya, karena ya situasi secara keseluruhan seperti saya bilang ini sangat-sangat menyedihkan. Ketika saya menonton TV di pagi hari atau di malam hari, saya tidak bisa percaya dengan apa yang saya lihat. Itu sangat-sangat sangat-sangat berbahaya situasinya di sebelah sana, dan saya sangat berharap para politisi di dunia bisa menurunkan tensi situasi dan itu tadi ya mengakhirinya dengan keadaan yang sangat baik. Kurang lebih demikian. Lalu ditanyakan juga, saya tahu Anda tidak suka ya untuk melihat terlalu jauh terhadap pertandingan, apalagi melebihi dari pertandingan yang ada di depan Anda, artinya menghadapi Watford. Tapi bagaimana menurut Anda bulan Maret ya di musim ini, karena itu tadi bulan Maret ini kan susah ya. Kita akan banyak menghadapi tim-tim sulit, kalau tidak salah Liverpool, Manchester City, kalau tidak salah gue lupa, termasuk juga di Champions League. Ini ditanyakan bagaimana pendapat Ralf Rangnick tentang bulan Maret, dan itu tadi disebutkan juga ya saya tahu tidak suka karena ini kan tentang pertandingan menghadapi Watford, kurang lebih demikian, tapi wartawan ingin menanyakan tentang bulan Maret. Dijawab oleh Ralf Rangnick, ya tentu saja seperti yang Anda bilang, untuk kami ya kan ini sangat masuk akal untuk memikirkan satu pertandingan di waktu yang sama, di waktu saat ini, artinya satu pertandingan baru memikir pertandingan yang lain baru selanjutnya. Tugas saya sekarang ini adalah untuk itu tadi membuat pemain-pemain ini bisa recovery dari pertandingan sebelumnya dan bisa bermain dengan level yang tertinggi besok, artinya nanti ya menghadapi Watford di kandang sendiri, dan mudah-mudahan kita bisa menang menghadapi Watford. Setelahnya kita punya 1 minggu untuk mempersiapkan derby menghadapi Manchester City. Nah itu dia. Jadi untung ada seminggu ya jeda. Pertanyaan terakhir, ditanyakan ya, apakah Anda mengerti tentang bagaimana tim Anda bermain di Madrid ya kan di hari Rabu malam? Artinya ditanyakan bagaimana pendapat Ralf Rangnick tentang penampilan Manchester United menghadapi Atletico Madrid ya. Dan ya ketika kita berbicara tentang Madrid, apakah Anda tahu supporter atau fans menyanyikan tentang Anthony Elanga? Rhythm is a dancer, Anthony Elanga. Apakah Anda tahu kata-katanya? Apakah Anda tahu kalau lagu itu asalnya dari Jerman? Dijawab oleh Ralf Rangnick, ini siapa ini, jangan gue belum lihat videonya, tapi gue sangsi ini jangan yang nanya Andy Mitten, karena Andy Mitten itu yang membuat chance itu Anthony Elanga. Udah pada tahu belum lagunya ya? Rhythm is a dancer, Anthony Elanga, try to catch him if you dare. He came from Scandinavia to be United savior, scoring goals from everywhere.
Wow, is Elangga, kurang lebih demikian ya. Oke, dijawab oleh Ralf Ranit. Ya, tentu saja saya tahu semua orang bisa mendengar supporter menyanyikan Rhythm is a Dancer. Dan saya juga tahu lagu itu. Itu lagu yang sangat bagus ya. Dan ini cukup bagus bagi supporter untuk menunjukkan kreativitasnya. Tapi saya harus bilang, walaupun headline itu tentang Anthony Elanga, tapi itu bukan tentang dia. Bukan tentang dia saja, kurang lebih demikian ya. Saya pikir di babak kedua kita merubah momentumnya. Kita mengulangi lagi ya kan, secara tim kita bekerja dari awal lagi. Jadi ini bukan hanya tentang dia, tapi juga tentang pemain-pemain lain, termasuk juga pemain pengganti yang lain, termasuk Nemanja Matic. Gua sepakat ya, Matic tampil excellent di pertandingan tersebut, yang membantu kita merubah pertandingan. Di babak pertama seperti yang saya bilang, kita sangat lemah di possession, sangat pasif, sangat statis. Tapi ketika kita memegang bola, kita betul-betul membuat 45 menit awal itu sangat mudah bagi Atletico untuk itu tadi, kita membiarkan mereka untuk selalu menekan kita. Dan inilah kenapa kita harus sebenarnya itu tadi menantang mereka kembali. Perubahan ini terjadi di babak kedua dan itu merupakan salah satu alasan besar saya kenapa kita, atau ya itu tadi salah satu alasan kenapa kita bisa menyamakan kedudukan. Akhirnya bahkan mungkin dengan tambahan 5 atau 10 menit lagi kalau kita bermain ya, bukan tidak mungkin kita akan menang. Ya ini semuanya ini ya tentu saja tentang hasil. Hasilnya menurut saya bagus. Sekarang ini tentang bagaimana pemain untuk bisa bermain lebih bagus lagi untuk bisa menentukan ya pertandingan di babak selanjutnya, artinya di second leg. Itu akan jadi pertandingan yang cukup sulit ya untuk bermain di 3 minggu yang akan datang. Jadi artinya di leg kedua ini Ralf Rangnick mengatakan pertandingan akan cukup sulit menghadapi Atletico Madrid. Tapi fokus kita sekarang ada di Liga Inggris, di pertandingan menghadapi Watford. Kurang lebih demikian konferensi pers Ralf Rangnick terkait pertandingan Manchester United menghadapi Watford. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.